kan bilang saya bocah mecin. Tahu-tahu kan saya lagi tidur nih om ya, bangun tidur saya lihat jadi saya udah viral gitu di Instagram om. Jadi makanya saya nggak seneng dong, saya bilang Bu Dewi maksudnya apa kayak gitu kan ada buktinya tuh om ya. Ya maksudnya kalau Bu Dewi nggak seneng sama saya dengan yang saya viral itu, saya juga nggak tahu om itu ada yang videoin. Bu Dewi aja yang datang gitu loh. Oh yang salah yang videoin jadi? Saya nggak tahu om, itu tiba-tiba viral gitu. Iya yang salah yang videoin. Ya maksudnya ya saya juga nggak ngerti lah pokoknya itu kenapa bisa viral. Yang salah yang videoin. Yang salah ya saya ngaku salah. Terus kenapa nanti? Saya nggak ada nantang, saya nyuruh Bu Dewi aja maksudnya gitu loh om. Oh karena dia cewek lo berantem, nah kalau sama gue lo bener nantang. Loh nggak gitu juga om, maksudnya kan saya urusannya sama Bu Lo Dewi. tau nggak kalau lo salah? Ya saya tahu kalau saya salah om, cuma Kenapa ya? maksud saya gini om. Ada nggak permasalahan selesai kalau orang salah malah yang salah malah ngotot itu ada nggak? Loh tapi kan saya nggak merugikan siapa-siapa nih om ya. Sebentar, kalau mau tidak merugikan siapa-siapa saya merasa dirugikan. Kucingnya masih hidup om, apa saya mau ambil nih? Gini, kalau soal kucingnya masih hidup, mau nggak situ saya puter-puter, saya lempar-lempar jeburin got, tuh nggak apa-apa, kamu masih hidup kan? Nggak apa-apa kalau misalnya mau kayak gitu. Oh mau? Tapi gantian. Loh, sekarang saya jadi bapaknya kucing gantian mau? Oh jangan. Oh, curang dong. Sekarang gini aja Pak, kita minta maaf aja. Loh nggak bisa pak, itu dibilang bocah mecin di sosial media. Papa mau anak papa dibilang bocah mecin. Lo baru dikatain bocah mecin doang, itu kucing di mana? Ya itu kan kucing nggak saya katain om. Oh, kalau dikatain nggak apa-apa, kalau lu puter-puterin boleh gitu. Lo emang gablek sih. Kucingnya nggak mati om, masih hidup. Lu kalau gue puter-puter, gue injek-injek terus nggak mati nggak apa-apa gitu. Loh, Logikanya begitu. Lu pantas dikatain bocah mecin karena salahnya iya, tau nggak? loh tapi kan Tapi apa? kucingnya nggak kenapa-napa om. Lo sekarang lo nggak ngerasa bersalah nih? Saya ngerasa bersalah, gini loh om. Niat saya bercanda, nah ada yang videoin. Oh, lo bercanda, pala lu gue taruh bom. Loh, kalau ditaruh bom mati lah om. Lah, gue bercanda. Loh kalau saya mati, Lah, gue bercanda. Terserah gue dong kalau loh lo nggak apa-apa ngerasa kalau mau kasih pala saya bom, ambil bomnya. Saya terima. sama orang tua, nggak usah main tangan. Ngomong aja biasa. Nah, ini saya ngomong biasa. Ya Om. udah, nggak usah pakai Ya tangan. udah. Iya. Lu udah tau salah, nantang. Saya Orang nggak- tua lu aja lu bantah begitu tuh nggak lu? Emang Ya saya nggak senang om. Jadi gini om, saya dikatain bocah mecin. lo tau nggak teror-teror lo ini? Oh itu saya, UITE. om, sumpah ya. Saya nggak ada suruh. Om boleh deh om. Ini aja kumpulin teman-teman sayanya. Jadi Itu bukan urusan gue. Kalau lo ini tidak mengakui salah dan meminta maaf kepada teman-teman yang udah lo teror, besok pagi gue ke Polda, gue serahin semua bukti ini. Lo Tinggal minta UITE. maaf aja, udah selesai. Kita minta maaf sama Kita semuanya. sangat legowo Pak dengan orang-orang yang kalau Iya. mau minta maaf kita kasih maaf. Betul, Asal Pak. dia minta duit saya nggak bisa kasih duit. Kalau maaf saya kasih. Ya, kita mendingan kekeluargaan. Kalau memang kita Banyak. kan nggak sengaja, kita minta maaf aja. Kenapa? Lo seneng di kamera di Instagram, gablah ketawa-tawa. Masa udah ada kamera gini lo takut? nggak takut om. Lu tau nggak komplain tadi? Udah, Ya Pan. enggak, nggak apa-apa. Pan, Saya Lu nggak tuh komplain komplain. tadi. Emang ngeyel sih ya? Pan, udah minta maaf aja. Enggak, saya Kita- masih mempermasalahkan yang itu, masalah yang bocah mecin itu. Ayo, kalau gue juga mempermasalahkan lo Kalau- puterin kucing. Kalau Ibu Dewi nggak bilang saya bocah mecin atau apalah, saya Lo tersinggung nggak banget, sama, Om. dibaperin, bilang bocah mecin. Lu udah ngelakuin hal yang menyakitkan kita semua. Lo tau kucing dari comberan, gue rawat, gue cariin duitnya dari mata jelek sampai jadi keren. Oh, tuh, Ya yang pas. biasa aja ngomongnya om. Ya, Karena lu udah ngeremehin gue. Cuma gitu doang. Enggak, kamu tuh nggak salah nggak saya tanya? Kalau kamu Saya- nggak saya- salah, kita saya- ketemu di hukum aja sekarang saya ya. nggak Saya kasih tahu semua tindak pidana kamu apa. Lo, Tuh, Saya nggak jangan salah. bicara pencemaran nama baik kamu. Lo tau Kita nggak? ngerti hukum, Saat ya. alasan kami mendatangi, ketemu Pak RT. Kita Bapaknya mediasi, kita mencari udah boleh. sama orang tua. Kamu nih masih Dia jawab. tahu ini salah dan jangan dilakuin lagi. Iya, saya nggak Kita salah. tahu, kita undang kepala lingkungan. Ini, kalau saya yang salah coba, buktikan saya salah. Pan mama kan kalau Mama udah mama nggak usah ikutan. Nah, lu nyusahin Oh, orang tua lu jadi jadinya. orang tua Udah. jadinya. Lu nyusahin orang tua lu masalahnya jadinya. Bapak ngomongnya papan aja, mama saya lagi sakit. Bapak gue jadi sakit itu gara-gara lu, ulangnya itu enggak? Pan. Lu jangan nyuruh orang tua dengan saya enak lu begitu, tuh orang tua lu bukan orang tua gue, lu ngomongnya begitu. Kita minta maaf aja susah amat. udah bang bang kan salah gitu. Oh, sekarang minta maaf. Lu mau kemana? Bentar pak, Duduk, sebentar saya ngambil duduk. minum. Enggak duduk aja. Ini minum gua aja nih, minum dua. Ipan, Ipan. Nih, gua sama kucing yang berbagi mau sama. Ini semua baik-baik kan datang. Semua baik-baik datang. Udah ibu tinggal minta maaf aja ya Ipan. Iya, kita Mama minta kan udah maaf bilang aja. emang Ipan salah. UITE ancamannya 6 tahun, itu polisi udah gua bawa. Udah Pan. Ini Kan PLP-nya ancaman hukuman di atas 5 tahun
Lo tahan. Polisi deh bawa. Udah Pan, Ayo. Pan. Pilih. Ipan berbesar hati aja deh minta maaf. Undang-undang ITE itu Ya. mencakup tentang Udah, orang minta maaf aja. mengancam. Sekarang Ipan minta maaf. Jangan Bu, sampai buat- mama disalah-salahin juga. Mama juga ditulis-tulisin macem-macem. Bu, sebelum ibu tahu, kami tidak membawa-bawa orang tua. Pertama, yang kedua, kami memberitahu orang tua agar tahu bahwa anak-anak yang dalam asuhannya Ya, saya untuk tahu, supaya tahu. Pak, saya tahu. Lalu kami sangat hormat kepada orang tua. Kenapa kami datang sini? Kami mau tabayun, Iya. memberikan hak jawab. Tapi ibu dengar sendiri, anak ibu menjawab seperti apa? Enggak mungkin namanya jiwanya masih gini lah Pak, masih Udah muda Pak, kali kita ya. ini aja kita. Nah sebenarnya anaknya, saya orang tuanya ya yang lahirkan dia, saya tahu watak dia kayak apa. Mungkin karena kemarin udah banyak yang gimana sih tulis-tulisan, ngehujat segala macam, jadi mungkin agak down juga. Jadi ya untuk ini perasaan jadi begini Pak. Seorang harap ibu, maklum aja. seorang ayah akan selalu membela anaknya sesalah apapun. Lo ingat itu, jangan lo tunjuk ibu, mama diem. Saya tahu anak saya salah dari awal juga pas kejadian itu dia Orang kasih tua tahu tahu. anak salah, dia akan belain, tapi dia akan didik. Lu ngomong sama Nah, nyokapnya ya. begitu loh. Dia Pan, Ipan kasihan mama ya, Pan ya. Ipan kasihan mama. Ya, udah Ipan minta maaf aja sama abang-abang di dalam Bang, sini. ini kan banyak kamera juga nih, nanti saya diviralin lagi juga toh. Lu mau panjang atau mau selesai sekarang Lu buat selesai aja. Lu mau panjang atau mau Selesai aja. selesai? Lu bukan Lu mau panjang atau mau selesai? Gua pacaran dia jangan apa urusan sama gue. Pelan-pelan Bang, Bang. Ya. Aja om ngomongnya. Lu mau panjang atau mau selesai? Om ngomongin nanti. Lu mau panjang atau mau selesai? Iya, Silakan. selesai. Saya ini mau selesai. Om Oke. ngomongin Iya, nanti dia dulu. pelan-pelan. Jadi nggak usah ngomong bilang-bilang Nah, lagi. ini maksudnya kamera itu apa? Saya maksudnya baru Ini pasang buktinya ini. dia. Iya, Ini buktinya dia. Maksudnya masuk kenapa kemana-mana ada kayak gitu. kenapa ada kawan-kawan media saya undang Iya, Bang. agar menjadi pembelajaran kawan-kawan jangan tiru melakukan seperti Iya. ini. Biar kita. Anda udah ngelakuin salah, Mm-mm. Anda harus ikut dalam proses pembenahannya supaya teman-teman kawan-kawan yang lain di tempat lain tidak meniru ulah apa yang sudah Anda lakukan. Iya, Bang. Paham? Bang. Mm. Iya, iya. Saya nggak masang ini buat di Enggak, bukan. dan lain-lain, tidak ada maksud lain-lain. Silakan cek di handphone, cari di YouTube, tulis mutar-mutar kucing, itu banyak banget dan saya sudah muak. Dikasih tahu ketawa-tawa, saya seriusin minta maaf, ledek-ledek, nantang-nantang kita paranin minta maaf. Udahlah, jangan pada ditiru ini semua, stop. Dan Anda karena udah salah, saya minta Anda ikut berandil untuk bilang jangan Ya, tiru oke, ini Om. semua. Oke. Nih ya, Om, maksud saya nyuruh Bu Dewi datang kan saya bukan nggak ada kata nantang. Maksud saya tuh gini, Om. Biar Bu Dewi kalau nggak senang sama saya datang gitu loh, Om, ke rumah. Maksud saya Bu nggak Dewi usah- itu nggak kenal lu, nggak- kagak ya, saya soal juga senang nggak apa kenal. tidak. Maksud saya nggak usah diviralin Lu gitu jangan, loh, ya, Om. diam. Maksud saya Diam. gitu loh. Lo diam. Oke. Dewi nggak suka sama lo nggak suka sama Dewi, itu nggak ada hubungan di sosial media, kenal juga kagak, nggak ada urusan suka nggak suka. Yang menjadi masalah gak lo melakukan hal yang salah lalu ditegur dan lo ngeyel. Betul, itu dia. Udah, kita Kita nggak salah deh. Gua kenal sama abang-abang ini, enggak. Gua ada urusan suka tidak suka, bukan urusan gue. Tapi selama lo tidak mengganggu hewan, bukan urusan gue. Tapi lo ganggu anjing kucing, lo jadi masalah buat gue. Iya, benar. Kita hewan. Tapi sekarang kita nyampein aja minta maaf gitu, terus nggak ada lain perbuatan itu lagi yang udah ya gimana sih abang ini selesaikan gimana ceritanya. Lo masih mau tuntutan gue gini gampang. Lo mengakui salah dari dalam hati, bukan karena gue paranin. Iya, Pak. Iya, iya. Ya udah. Itu lo paham? Mm. Lo berjanji untuk tidak menyiksa hewan dalam bentuk apapun demi kesenangan atau demi urusan yang lain. Iya. Paham? Apa? Lo ketawa-tawa di Instagram itu kayak nampolin gue. Ya, minta maaf, Bang. Paham? Aman. Tiga, karena lo udah berbuat rusak, maka lo harus berbuat memperbaiki kerusakan. Itu dengan mengimbau teman-teman yang lain jangan mengikuti urusan lo. Cara lo yang kemarin. Bersenang-senang banyak caranya, nggak pakai nyiksa hewan. Om, tadi nih Om, kalau misalnya masalah yang teman sih, saya nggak nyuruh Om. Itu urusan gue, nanti gue paranin satu-satu semua. Iya, iya, mendingan Om paraninnya satu-satu tuh. Kumpulin di lapangan. Jadi di tata. Kalian sini. Kalian Kalau itu ini. jadi kan ada yang ngasih tahu saya di grup, Pan kok lu viral gini-gini. Loh, saya juga kan nggak tahu Om. Nah, maksud saya teman saya tuh pada ikut-ikutan Pan kenapa gini-gini. Lo Saya mau nggak tahu itu pada gini, japri sendiri lo Om. temen solider boleh. Biar ditata. Tapi kalau temen membela sesuatu yang salah, lo masih mau temenan nggak sama orang itu? Lo pakai narkoba, lo tangkap polisi terus temen lo menyalah-nyalain polisi begitu. Kalau salah salah, teman yang baik adalah ngasih tahu apa yang salah adalah salah, memperbaiki. Teman lo ntar urusan sama gue. Yang paling utama adalah lo paham bahwa ini salah. Betul, betul. Oke. Iya, aku saya salah. Udah, sekarang gimana Jadi caranya? teman-temannya biar ditatar biar inilah.
Dan setelah itu udah nggak ada apa-apa lagi. Kalau nanti ada kata-kata dari segala macam, Begini. jangan dibalas-balas deh. Kalau pengalaman saya selama di sosial media gitu ya, buat saya dengan yang bermasalah sudah selesai. Tapi biasanya ada gelombang-gelombang orang yang baru tahu, baru ikut komen. Jadi nanti biarin dulu, Jangan Jangan ditinggalin. balas, Pak. biar. Saya minta kawan-kawan diam semua. Nah, Saya pun akan berimbang. Kalau orangnya udah minta maaf, kalian mau apa lagi? Udah kita paranin, yang dari Natang udah semua udah beres semua, kalian mau apa lagi? Mau ribut lagi? Kalian ributnya sama saya bukan sama Rifan nanti jadinya. nah iya Om itu Om. Terus yang ngejat saya tuh Om, tolong jawabin juga tuh Om. DM saya penuh banget. Ya, itu resiko Ya itu lo. sanksi sosial buat lo karena lo udah kayak gitu. Lu Karena milih begitu apa di penjara? Ya memang begitu lah Om. Ya udah, lo komplain nggak? Apa mau penjara aja? Mau polisi? Polisi udah gue bawa nih. Enggak udah. Udah ya? Jangan sampai tidak Udah, gak usah komplain soal itu resiko lo. Kalau misalnya nih, gue berbuat buruk, lalu gue dapat sanksinya berupa hukum, berupa sanksi sosial, ya gue gak bisa komplain karena gue udah salah. Kalau nggak mau dikomplain orang, dimarah-marahin orang, jangan berbuat salah. Simple. Orang tua pasti ngajarin sesuatu yang baik, nggak pernah ada yang buruk. Iya, Rifan, tolong kamu curi sendal tetangga sebelah. Nggak pernah ada. Nah. Karena kamu cari kerja, cari hidup. Jangan sampai anak dianggap sebagai cerminan didikan orang tua. Orang tua nggak ada yang didik lo gitu. Ya, jangan melakukan hewan semau-mau lo. Kalau mau perlakuin hewan kayak lo kemarin itu, lo cari yang seimbang, beruang, berani. Oh, beruang gedean Om. Hancur lo. Benar. Yang seimbang lah. Gedean lah beruang Om. Berani main curut lo. Lo sama gue 5 menit gue gulung. Gue mau lawan lo, enggak. Karena lo masih berani. Ini masih ini bisa. Kalau lu begini dong, ya elah. Ini kurus mungkin. Gue bukan lawan gue. Jadi kalau mau yang seimbang, lo lawannya beruang, lo puter-puter tuh. Oh beruang, baru laki. Jadi kalau mau kelihatan keren, jangan berbuat yang aneh-aneh. Berbuat keren tuh. Masih nggak puas nih Om. karena Rifan ini tidak terima saya viralin, tapi Iya benar. betul, kan? Dari hati masih kesel kan sama saya. Kalau gue yang viralin, lo terima apa nggak? Enggak. Kayaknya seiring dengan waktu juga mungkin Gue udah nyampe ke lu gue. Iya maksudnya Udah kan. nyampe ke gue biarin karena anak-anak pada bisa nyelesain lah. Tuh nantang malah. Sekarang mau kita Baik. apa aja. Jadi atas nama orang tua juga saya minta maaf Kamu ya. tuh kedua orang tua kamu udah minta maaf buat kamu. Kan minta maaf. Jadi dia mau tuh tadi udah Kamu minta udah maaf. udah mempersulit kamu dan keluarga kamu. Gak usah megang-megang gue. Om biasa Gue masih aja. marah sama lu. Gue biasa aja. Kamu ditanya Bang, biasa aja kan. tolong bang, tolong. Lu sih kayaknya bilang. Enggak, Rifan jangan kayak gitu deh. Selama ini kemarin teman-teman kamu neror saya minta tolongin sama dia loh. Tahu nggak omongan kamu ngatain saya goblok, itu nyakitin saya tahu nggak? Gue maksudnya mecet. Ya Allah. Dan itu saya. Iya, tadi udah Mecin sama goblok itu intinya sama nggak? Pada Loh, berarti ibu saya dong yang ngasih saya mecin dong. Bocah mecin bukan bocah dilahirin dari mecin. Ya sama aja Ya lah. sama aja. Sekarang nggak gue nanya. Lu bisa ngomong sama yang lebih. tolong bang. Nggak usah dorong-dorong, Bang. Gue nanya. Nggak usah dorong-dorong. Bang, tadi dia udah tenang bang, jangan begini dong. Saya bisa sesak napas ini. Dia orang, Aduh. istri saya orangnya asma. Aduh. Udah. Kan lu nggak ini ya, nggak kasihan ya sama ibu lo ya? Enggak, tadi dia udah tenang. Ini sih ngomongnya. Bukan enggak, Bu, mohon. Ngomongnya apa saya bu? Kan dia yang nanya. Apa yang saya biasa? Abang lihat ini biasa aja bang. Semuanya dengerin gue. Semuanya dengerin gue. Semuanya dengerin gue. Saya kan udah ngaku Lo salah. diam. Diam. Gua nggak peduli lo terima apa enggak. Permintaan gue, lo penuhin tadi yang 3 tuh. Yang. Ya. Dan tidak merespon di sosial media. Yang. Lo minta teman-teman lo bisa untuk diem semua karena masalah udah selesai. Iya yang. Bisa? Ini kenapa direkam adalah salah satu bukti bahwa kita udah melakukan kesepakatan. Saya tidak akan melanjutkan ke kepolisian. Kawan-kawan mengakui kesalahan, Iya. tidak mengulangi, Iya. dan ikut berandil untuk memperbaiki kelakuan teman-teman nanti yang lainnya bisa berpotensi meniru. Yang. Jika nanti di luar hal ini masih nggak terima, silakan tempuh masing-masing. Iya. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang lalu menghilang. Jika nanti di kemudian hari kami temukan hal yang sama dilakukan, ini selalu valid, tidak ada masa surut dihukum.
Betul Mas? Saya laporkan 10 tahun lagi. Begitu Pak. Jadi ini adalah kuncian kami bahwa kalau nanti di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sama-sama inginkan dan sudah disepakati lalu dilanggar, kita majukan lagi ya. Tapi gini Bang ya, misalkan Ivan udah ngaku salah, terus dia udah ngimbau teman-temannya supaya enggak komen ya. Nah seandainya nanti Masih ada komen? masih, tapi Ivan udah ngasih tahu itu bukan salah Ivan dong. Tentu. Ya? Saya nggak ikut campur Nah, nih. Ivan Tentu, beda nih. tentu bahwa yang bersangkutan sudah selesai. Lalu yang lain ikut-ikutan itu urusan saya sama mereka, bukan sama Irfan. Ya saya bicara di sini jadi kalau kan udah direkam kan, berarti kalau Ivan udah ngimbau teman-temannya tiba-tiba kemudian hari besok entah bisa ada komen lagi mereka seperti yang ngancem-ngancem gitu, Ivan udah nggak tahu apa ya. Berarti urusan anak saya udah selesai. Maksudnya udah nggak sama temennya lagi gitu kan? Iya. Kan ya? Irfan ini pasti mantau komen kan? Dia tahu saya datang dulu. Enggak, saya Om di Doni ya? rumah saya pantau. Iya kan? Iya, saya tahu Om Kan datang. gua balas postingan Mbak ini, jadi nggak mau kita paranin. Saya nggak banyak kincong. Ayo, paranin. Kalau diundang datang kita datang. Saya nggak kemana-mana, makanya Om saya nungguin. Ih, keren loh. Iya, maksudnya kalau saya kabur kan, saya pikirannya nyamperin. Kalau soal lo bocah ngeyel bukan urusan gue. Pokoknya kita sepakat sama hal itu ya. Iya, benar. Ivan, weh. Nanti kita bikin pernyataan bersama bahwa apa yang sudah dilakukan Sebenarnya kalau Irfan dan kawan-kawan saya adalah tuh salah. kalau ngadepin anak kayak gini nggak masalah Pak. Kalau dia udah mengakui kesalahan dia, selesai. Dia mengakui ke dia salah, selesai Pak. Cuman kan yang dilihat nih dia ini masih nggak terima. Dia merasa dia juga ada kebenaran. Sebenarnya kalau misalnya Dewi ini ngatain dia bocah ngece itu cuma side effect Pak dari kelakuan dia. Itu kalau dia paham sebagai orang yang dewasa, dia tahu kenapa nih gue dikatain. Ternyata ini yang gue lakuin. Itu aja. Kalau dia paham awal mulanya, mungkin nggak Dewi ngatain dia bocah ngece tanpa ada sebab. Gitu loh. Mau kemana? Dulu mah. Mau ngapain? Lepas aja, lepas, biar aja Bu, mau apa macam biar aja lepas aja. Mau kemana? Jangan, jangan masuk sini. Jangan masuk. Masuk aja. Tante beneran. Ya udah, saya di sini, pokoknya kamu itu aja. PRW ini, PRW, Pak. Kamu saya macam dia. PRW aja. Doni, Bang. Sudah macam-macam. Oh dia nggak kenal Pak, nggak kenal, kirain bukan Pak RW, nggak tahu kalau. Ya udah, makanya kamu udah pergi. Kirain Bapak Situ aja. masuk Mas, ke Mas, ini rombongan. Pak RW juga aparat juga loh. Iya, Ya. Jadi jangan sepelein. Tahu PRW. Kenapa kami menindak ini dengan serius? Salah satu indikator sakit jiwa adalah manusia-manusia yang memperlakukan hewan seenaknya, Pak. Kami nggak mau ini berkembang di masyarakat. Kalau Bapak nanti punya kesempatan, silakan browsing di Amerika sendiri, di FBI, mereka mendata semua orang yang pernah menyiksa hewan. Karena di kemudian hari mereka berpotensi melakukan kerusakan lebih besar, mass murder, serial killer, dan sebagainya. Dan kami nggak mau ini berkembang. Karena kami sayang dengan kawan-kawan semua, maka kami melakukan edukasi. Edukasi kami bertingkat. Ketika orang yang dikasih tahu enak, langsung paham, selesai. Ketika orangnya nantang, kita naikin. Ketika beserta dengan ancaman, kita seriusin. Bapak polisi udah kita siapin, bapak pengacara ini kita siapin. Korbannya sudah ada, lengkap semua. Kalau kami mau egois, kami langsung lapor, dicokok 6 tahun penjara. Lengkap. Karena bukti sudah ada, saksi sudah ada. Ya mungkin. Kami mengesampingkan itu. Karena kami lebih penting orang ini suatu saat akan berkembang menjadi individu yang paham bahwa binatang itu hidup bersama kita, bukan untuk kita. Mungkin tadinya awalnya kan cuma bercanda, nggak sejauh ini dia bersama. Maksudnya dia tahu itu bahaya, itu dia tahu mungkin itu nggak benar tindakannya, tapi nggak sejauh ini akan dampaknya. Kalau Mas Rifan tadi bilang kucingnya nggak akan apa-apa, masih ada. Saya kasih tahu, rasa takut itu tidak ternilai. Orang yang diculik tidak kenapa-napa, orangnya masih ada. Tapi trauma yang dia rasakan, ketemu polisi, ketemu ABRI, ketemu TNI gitu, ketemu orang bersenjata, mereka bergidik. Dan itu priceless, nggak bisa disembuhin dengan apapun. Trauma ya. Kucing pun akan begitu, makhluk hidup. Kan dia nggak kenapa-napa, itu lari itu. Makhluk hidup yang disiksa tidak akan dekat-dekat sama yang nyiksa, pasti kabur, melarikan diri. Itu yang pernah terjadi sama si kucing itu. Ya, kucing saya hilang seminggu, balik lagi. Itu muka ada penuh dengan siram air panas. Sampai ini kupingnya sampai berjanggut Pak. Jujur, di rumah saya. Akhirnya pas biasa mereka di kucing saya keluar, tiba-tiba tuh kucing saya merekam. Dekatnya sama saya. Ini kan dulu sama saya. Ini baru kucing, apalagi manusia. Mau tahu nggak? Lo muter-muter kucing itu kurang adopsi oksigen.
Kita juga dulu punya kucing, dia justru nggak di jalan. Kemudian masih kecil, warna abu-abu, digedein sampai bagus, namanya Pusi. Problem abis, tiap hari makan sampai badannya bagus, kucing kampung loh. Hilang akhirnya. Punya saya juga, iya Bu. Nilai edukasinya adalah kita kasih tahu salahnya di mana, perbaiki. Kalau situ nggak terima, proses waktu. Mas masih muda, masih penuh gejolak, masih mau nunjukin diri. Eksistensi yang bagus, bikin hal-hal yang baik, jangan hal-hal yang merusak. Ya Mas ya? Iya, iya. Kalau nanti masih nggak terima, monggo. Enggak, saya pantau saya orang tuanya, saya akan berusaha. Jangan muter-muter kucing. Saya pernah kemarin negor orang mengusir kucing pakai kaki. Sampai gua masuk kontrol. Saya pernah berantem dengan orang lebak bulus. Sampai untuk orang karena nyiram air panas. Kalau awam akan melihat kita kayaknya lebay, sampai belain segini rupa. Oh, itu yang Rifan bilang ke saya. Dia bilang saya lebay. Soker sama binatang, dia bilang gitu. Iya. Ya waktu itu kan masih Panas, om mau tidur, om saya viral. masih panas banget. Lo sebelum viral karena itu. Iya. Nah, makanya bikin viral yang bagus. Itu tuh baru. Ya kan, bersihin comberan nih, satu Tangerang gue bersihin sendiri, viral. Viral karena yang bagus, bukan viral buang-buangin sampah di laut. Nah, itu kan jelek. Pokoknya saya sebagai orang tua dari Rifan, saya minta maaf ke semua ibu-ibu. Ya mungkin untuk kedepannya Komunitasnya lah ya, bakal diulangi. Dan kawan-kawan semua, kita mau bikin pernyataan bersama bahwa kami hari ini gabungan dari beberapa komunitas pencinta kucing dari Bekasi, Jakarta, Tangerang, saya sendiri dari mana-mana sudah datang bersama kawan-kawan yang lainnya sini untuk bertemu dengan Rifan sesuai undangannya dan menyampaikan bahwa apa yang dilakukannya salah dan beliau udah mengakui ini salah ya Mas ya, Ya, salam. dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi Benar, om. dan akan menghimbau yang lain untuk tidak mengulangi. Siap. Mas silakan ngomong apa teman-teman yang lain jangan ulah saya itu tidak baik gitu. Silakan ngomong dari dalam hati. Oke, untuk teman-teman yang lain jangan tiru ulah saya yang kemarin ya, karena saya nggak ada niat untuk apa namanya menyiksa, Nggak tapi usah pakai tapi udah lanjut. Sebutin nama. Udah jangan diulangin lagi gitu. yang lagi pokoknya lah. Ulang lagi. Ulang. Pokoknya jangan diulangi lagi apa yang saya lakukan kemarin. Saya Rifan. Saya Rifan Yang kemarin viral di Instagram ngapain? muterin kucing. Oke. Yakin itu salah? Ya, saya itu salah, perlakuan saya jangan ditiru. Ya udah. Ya, hal itu bukan hal yang baik ya Mas. Dan ya hal itu bukan yang baik. Kalau minta maaf ke seluruh cat lovers. Oke, saya minta maaf ke seluruh cat lovers, termasuk Bu Dewi, karena saya udah menjelek-jelekan namanya dengan dia menegur saya. Ya, saya ngaku salah. Mas Rifan sendiri pelihara kucing kan? Ya. Jadi sayangnya kucing jangan Karena tempatnya dilimpahkan. sempit di Itu. Terus yang kedua, nah kan si adik ini kan usianya masih ya Sudah. kedepannya berbahaya, jangan kayak gitu lah sifatnya. Tenang, minta maaf sama mbak ini kan kakak kamu ini ya. Kalau misalnya kamu hubungan kamu baik ke depan, bisa jadi dia kakak kamu kan, minta maaf sama dia ngomongin kamu mecin, kamu kan kurang ajar, itu intinya ya kan. Nah itu, saya wartawan ini, saya ngerti sebenarnya. Saya ngeliat adik ini keras kepala, aduh. Ngejawab terus. Ya begitu. Kamu bahaya kalau ke depan kalau kayak gitu. Saya orang perantauan di sini nih. Nggak mungkin saya bawa keras kepala kalau kayak gitu. Kalau misalnya kamu nanti pisah sama orang tua, kamu bawa sikap keras kepala, nggak bisa. Udah itu aja paling ya. Intinya dari kelakuan ini kalau viral bisa makin berbahaya. Jadi kita mesti stop. Jangan sampai yang lain ngikutin. Karena cenderung anak-anak muda yang ngulangin, bukan orang bapak-bapak seumur kita gitu buat senang-senang dengan menyiksa. Jadi mungkin Mas Rifan tidak tahu kalau ini menyiksa kucingnya. Kita praktisi yang tahu bagaimana kondisi psikis dan fisik kucing tiap hari ngurusin dari jalanan yang rusak, yang dianiaya orang. Kita paham itu. Jadi jangan sampai viral ini ditiru dengan yang lain. Makanya kita minta Mas Rifan tadi menghimbau kawan-kawan yang lain. Terima kasih atas tegurannya, kita sebagai buat memperbaiki diri lagi gitu loh. Sama saya Udah, minta Mbak, maaf udah. semuanya. kepada Minta maaf sama Mbak itu dulu. Mbak Dewi, Dewi. saya minta sama Enggak. orang Enggak, tua. saya masih ngerasa Rifan ini tidak terima saya viralin. Saya udah dari awal sudah menjelaskan, dia bilang, lah lu ngapa mbak?
ngepost gue di Instagram, kata Rifan seperti itu. Saya bilang, kamu sayang omongin baik-baik di WhatsApp, sebelum saya post di Instagram saya ngomong baik-baik sama Rifan di Instagram, tapi dia malah sok care lo, lebay lo, goblok lo, tolol lo, sok berpendidikan. Saya sakit hati Pak, saya nggak mau adu bacot sama anak seperti itu. Terkenal di IG. Aduh lo sakit hati gara-gara apa? Deh Pak, Gara-gara viral. Viralnya gara-gara apa? Gara-gara perbuatan lo sendiri. Iya. Masih aja keras banget kan hidup lo, bener deh. Ya keras mas saya mbak dari kecil. Mbak Dewi. Bentar dulu Pak, Bu mohon maaf lagi. Terus adanya namanya Syifa juga saya tanya, Syifa kamu adanya Rifan itu abang kamu betul? Betul. Terus saya bilang, kamu tahu abang kamu udah ngelakuin kesalahan apa? Tahu, ya suka-suka dia lah. Mau kucingnya mati kek, mau kucingnya digoreng kek, mau kucingnya diinjek kek. Kok netizen ribet amat? Adiknya ngomong gitu. Itu saya yang suruh mbak. Kenapa kamu nyuruh adik kamu yang nggak benar? Mbak ngapain mbak yang ada saya? Saya mau tanya. Urusan mbak kan dengan saya. Iya. Ada sama aja Tadi saya. banyak banget soalnya, jadi saya juga ini Pak, dari Saudi tadi banyak banget. Saya ikut. Iya, sekarang kenapa kamu nggak ngikutin ibu sama bapak kamu Tapi gitu setelah loh? itu dia berhenti, dia baru bangun tidur kan. Mbak Dewi. Setelah saya bilang kan dia berhenti. Udah dengar. Mbak Dewi, Saya tahu sekarang, kejadiannya. urusannya bersalah atas nama sebagai orang tua. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya sama terutama Mbak Dewi sama komunitas penyayang hewan gitu ya. Ya sama bapak-bapak di luar gitu. Bukan sih kita nggak ngebilangin sama Rifan. Kita juga ngebilangin ya. Namanya di luar kita nggak tahu kan. Nah, setelah itu setelah ada gitu, saya minta maaf semuanya. Kita juga ngebilangin. Karena saya juga ngelihat ya yang di mana kemarin yang ada di Safari ya yang hewan dikasih minuman. Ya, nganggur. Itu juga saya udah bilang, makanya saya minta maaf sama semuanya yang ada di sini, terutama Mbak Dewi yang udah ya mungkin anak saya kemarin lagi di mana gitu ya namanya anak muda gitu ya. Saya minta maaf sekali lagi sama Mbak Dewi, terus sama bapak-bapak ini berdua semua yang di luar. Pokoknya orang tua nggak kurang mana itu, saya minta maaf yang sebesar-besarnya aja sama terutama Bu Dewi gitu. Tolong kita udah selesaikan lah masalah ini. Saya yakin Mbak Dewi pasti maafin Mbak. Sekarang masalahnya akan kita kembalikan kepada orang tua Ya. Nanti untuk teman-teman pembimbingan. Rifan, untuk teman-teman Rifan kalau seandainya ini Rifan cukup menghimbau aja. Kalau masih ngelakuin sendiri, terima konsekuensinya. Kita akan urus. ya di samping itu juga saya kalau ngelihat saya kasih tahu baik-baik ya kan. Kalau namanya Nggak ada orang tua ngajarin jelek lah. kalau namanya anak muda kita nggak bisa bilangin ini kan pelan-pelan. Mereka dihidup dulu baru tahu itu tembok keras. Makanya saya bilang saya minta maaf semuanya gitu. Sekarang kita kembalikan ke orang tua Pak untuk dididik ya Pak. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Saya, aduh ini nggak dikasih nih. Nggak apa-apa Pak, terima kasih. Ya, intinya saya mau nambahin sedikit Pak. Kami yakin kalau orang tua pasti nggak pernah ngajarin jelek buat anaknya. Iya. Cuman memang saya juga pahami, kita juga semua pernah muda, pernah melakukan kesalahan. Cuman ya harapan kan dengan teguran seperti ini, Rifan bisa lebih mawas diri, lebih tahu kalau sebenarnya dia hidup ini nggak egois gitu. Dia ada orang-orang yang memang memperhatikan dia, gitu Pak. Kita nggak main tiba-tiba kita langsung bawa dia ke jalur hukum, karena kita coba mediasi dulu kayak sekarang. Harapannya Rifan kedepannya bisa lebih mengerti lagi kenapa dilakukan seperti ini. Karena efeknya seperti ini kan nggak cuma ke dia aja, ke keluarganya, gitu Pak. Bahkan sampai Pak RW sampai datang repot-repot kemari gitu kan. Itu aja sih. Supaya Rifan, gue tahu lo tuh anak muda, gue tahu lo tuh punya jiwa yang memang pemberani segala macam. Itu semuanya pernah kita alamin gitu. Tapi lo sadarin perbuatan lo itu nggak bagus. Cobalah cari perbuatan yang lebih bermanfaat buat lo juga, bermanfaat buat teman-teman lo. Lo mau nakal silakan nakal, tapi usahakan nakal itu untuk lo diri lo pribadi, jangan Misalnya yang lain. yang lain. Gitu aja. Kalau gue tadi kasar sama lo, gue minta maaf. Karena itu cuman bagian dari gue sebagai orang yang lebih tua dari lo berusaha untuk memberitahu lo, karena lo pertama nggak paham. Terima kasih. Tapi lo masih berusaha untuk keras. Oke, gue lebih keras dikit lagi. Tapi itu tujuannya nggak ada yang lain, cuman pengen ngasih tau lo kalau lo tuh salah, kalau lo pahami lo tuh salah gitu. Dewi nanti gue yang kasih tahu kalau memang dia juga melakukan hal yang gak enak di lo, itu urusan gue buat ngomong sama dia. Dan gue akan lakukan itu. Saya minta ke Jadi kita anggap sudah selesai semuanya Pak. Ya, terima kasih. Kita kembalikan ke keluarga untuk dididik dan Ya, kita beres ya. Gue izin nanti diupload biar pembelajaran bareng ya. Terus sama ini kapan-kapan kalau mau gabung ke kita ikut steril, ikut rescue bareng-bareng aja ya. boleh.
diajarkan gue yakin lo bisa jadi kaum kita lah, nggak usah berseberangan. Buat saya nggak perlu orang di penjara. Buat saya orang itu perlu berubah jadi lebih baik, itu yang penting. Buat apa dia di penjara tapi nanti dia malah tambah brutal, nggak dapat pelajarannya. Buat saya jauh lebih baik ketika orang ini mendapat pelajaran dan jadi orang yang mawas diri nantinya. Ya Mas, Ivan ya, oke.